Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, saya ingin bacakan akan Mazmur 84. Ini adalah Mazmur dari Bani Korah yang ditulis, yang bertemakan kerinduan akan tempat kediaman Allah. Saya bacakan saudaraku, Mazmur 84 ayat 2 mulai. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Sampai di sini pembacaan firman. Saudaraku, hari-hari ini di dalam dunia kekristenan ada berita yang menjadi viral karena di Amerika, ya di sebuah universitas namanya Christian Asbury University, itu adalah sebuah universitas Kristen yang didirikan pada abad ke-19, saudara. Dan di universitas tersebut ada berbagai berbagai jurusan, saudaraku ya. Jadi Universitas Kristen ya dengan dasar dasar iman Kristen didirikan, tetapi bukan berarti sekolah teologi ya, bukan, saudaraku ya. Nah, siswa yang ada di university tersebut diwajibkan untuk mengikuti ibadah tiap hari Rabu. Nah, terjadinya tanggal 8 Februari kemarin, saudara. Jadi pada waktu para siswa-siswi ya, itu berkumpul untuk chapel, acara ibadah hari Rabu itu, ada nyanyian, pujian, ya seperti ibadah biasa, saudaraku ya. Dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun kan. Itu kan sebuah ibadah rutin, saudaraku ya. Tiba-tiba ada satu hadirat Tuhan yang kuat di tempat tersebut, sehingga membuat para mahasiswa-mahasiswi tidak bisa meninggalkan akan ruangan tersebut. Beberapa di antara mereka tersungkur, beberapa mengangkat tangannya, beberapa menyanyi memuji Tuhan, dan beberapa menangis dan mengakui dosa, bertobat. Terjadi, saudaraku, akan lawatan Roh Kudus. Nah, hal-hal semacam ini merupakan sesuatu yang istimewa, ya, meskipun tidak bisa dibuat oleh manusia. Ini adalah karya dari Allah sendiri, karya Roh Kudus yang melawat akan umatnya sehingga terjadi akan satu perjumpaan. Nah, itu diawali tanggal 8 dan itu masih berlangsung sampai sekarang, saudara. Terus-menerus ibadah tersebut dilanjutkan terus, puji-pujian, kemudian anak-anak pada berdatangan di tempat tersebut. Nah, peristiwa seperti itu memang pernah terjadi ya di berbagai tempat. Dulu di Azusa Street pernah terjadi itu sebuah lawatan Roh Kudus yang membuat ibadah selama 3 tahun terus-menerus tiap hari dilaksanakan. Kemudian ada yang baru-baru ini, saudaraku, di tahun 90-an, Toronto Blessing, kemudian ada peristiwa Pensacola Blessing, saudaraku ya, yang mana lawatan itu begitu
membuat mereka-mereka yang lapar dan haus akan Tuhan berdatangan. Nah, sekarang ini di Universitas Asbury tersebut, orang-orang berdatangan. Kalau saudara klik Asbury Revival begitu, di YouTube saudara bisa saksikan bagaimana pujian penyembahan terus-menerus dinaikkan. Nah, hal-hal yang semacam ini, saudaraku, sebetulnya merupakan kerinduan dari kita bersama. Nah, kita juga pengen, saudaraku ya, tapi kan karena ini tidak bisa diusahakan, kita hanya bisa menyediakan wadah, menyediakan diri. Jadi ketika ada lapar dan haus akan Tuhan, ada kerinduan untuk kembali pada kasih mula-mula, ada kerinduan untuk hidup semakin dikuduskan, semakin dipisahkan bagi Kristus, itu ada pada umat Tuhan, maka Tuhan pada waktunya, yaitu menurut timingnya Tuhan sendiri, dia akan melawat. Nah, saya ingin sedikit mengomentari akan ayat-ayat yang tadi kita baca. Rumah Tuhan tentunya bukan gedungnya, saudaraku. Rumah Tuhan itu, ya kalau kita terjemahkan secara gampang itu tempat di mana Tuhan hadir, begitu ya, saudaraku. Di mana Tuhan hadir, maka itulah rumah Tuhan. Kita ingat ya pada waktu Yakub dalam perjalanan, dia melarikan diri ya karena takut sama Esau kakaknya itu. Dalam perjalanan di tengah jalan dia berbaring tidur pakai bantal yang dari batu. Kemudian dia bermimpi ada tangga dan kemudian malaikat naik turun gitu ya tangga itu. Nah, ketika dia bangun dia berkata betapa dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain adalah rumah Tuhan, rumah Allah. Betel, maka tempat itu disebut Betel sampai hari ini, saudaraku. Yakub mendirikan akan bantal batunya itu, kemudian dia mengurapi dengan minyak sebagai lambang bahwa di tempat inilah Tuhan hadir. Itu adalah rumah Allah, enggak ada rumahnya, tapi rumah Allah itu adalah tempat di mana Allah hadir. Nah, di sini, saudaraku, menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah itu menceritakan bahwa ketika Tuhan hadir, maka orang-orang itu akan kerasan tinggal di rumah Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita, saudaraku? Adakah satu kerinduan yang kuat seperti ayat 2 ini? Betapa disenangi tempat kediamanmu. Ini bukan mengenai indahnya bangunan atau dinginnya AC atau bersihnya lantai, tidak, saudaraku. Juga bukan karena indahnya musik, sempurnanya musik yang dimainkan, pujian semerdu apa yang dinyanyikan oleh worship leader, bukan. Tapi karena Tuhan hadir di situ, Roh Kudus bekerja di tempat itu, Roh Allah yang hidup itu dwelling ya in that place gitu ya. Nah, ini yang membuat akhirnya ayat 3 ini ditulis oleh Bani Korah. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Seakan-akan aku tuh pengen banget masuk ke rumah Tuhan. Di pelatarannya pun itu sudah lega, aku sudah bahagia gitu ya, saking rindunya. Kemudian hatiku itu yang paling dalam, dagingku itu yang paling luar, jadi betul-betul tubuh jiwa roh gitu, saudaraku ya, bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Jadi kalau ada nyanyian sorak-sorai itu benar-benar ekspresinya itu luar dalam atau dalam luar gitu, saudaraku ya. Karena apa? Karena kerinduan yang kuat. Nah, sebetulnya kerinduan yang kuat itu dari kita, iya, tetapi juga karena Tuhan ada di sana. Nah, roh kita itu menangkap akan hadirat Tuhan itu. Ketika hadirat Tuhan ada, maka terjadilah akan satu suasana yang bisa membuat orang bertobat, jiwa yang hancur merindukan pelataran Tuhan itu terjadi, saudaraku ya. Sorak-sorai kepada Allah yang hidup itu akan muncul. Bukan dipancing-pancing,
Ya seringkali kan worship leader atau pemimpin pujian itu melihat kok jemaatnya lesu, kemudian dipancing, ayo kita bangkit, kita serukan dengan suara yang nyaring. Itu mancing-mancing, saudara. Tapi kalau itu dari Tuhan datangnya, kalau saudara lihat Asbury itu bukan gereja yang seperti gereja-gereja karismatik yang memang sudah biasa lompat-lompat, sudah biasa angkat tangan dan bersorak-sorai. Tetapi bagaimana reaksi mereka kalau Anda lihat itu kan respon yang natural. Ya, karena adanya hadirat Tuhan. Kemudian ayat 4, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan semesta alam ya Rajaku ya dan Allahku. Ini ayat saya tafsirkan saudaraku, orang-orang yang mengembara itu kan ada burung pipit, sparrow, kemudian burung layang-layang itu swallow, itu gambaran dari orang-orang yang mengembara, yang nggak punya tempat perhentian. Mereka beroleh perhentian di dalam hadirat Tuhan. Kemudian ayat 5 diakhiri dengan kata atau kalimat, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Dalam setiap revival seperti itu, pujian penyembahan itu dominan, saudaraku. Ya, karena memang Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian umatnya. Kita juga rindu, saudaraku, ya dari tim praise and worship kita mencanangkan akan ayo kita mulai tiap akhir bulan sore hari semua pelayan Tuhan kumpul bersama dengan jemaat sore yang jumlahnya tidak banyak, kita akan selenggarakan praise and worship. Kita akan naikkan pujian penyembahan karena dia layak untuk dipuji sembah. Nah, nanti tanggal berapa itu, akhir bulan Februari ini kita akan mulai, saudaraku, hari Minggu sore. Ya, nanti pengumumannya akan disampaikan. Tuhan memberkati.